Itulah tandanya kau murid budiman. Oke, dear. Nah, tadi kita sudah dengar lagunya ya. Wait ya, dear. Siapa ini? Oke, masih banyak ternyata siswa Miss yang baru masuk ya. Masih banyak yang baru masuk. Sebentar ya, Miss admit dulu ya. Dan anak-anaknya di sana buka halaman 88. 88, silakan buka bukunya. Silakan buka bukunya. Halaman 88. Oke, sudah semua membuka buku. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai keberagaman ya. Kita sudah belajar mengenai keberagaman di sekolah di halaman 86 sampai 87. Sekarang kita lanjutkan di halaman 88 sampai 89. Iya. Oke, sebentar. Masih ada lagi yang baru masuk. Oke, tunggu ya, Nak. Wah, sudah semangat sekali ini siswanya mau membaca ya. Tunggu ya. Kebetulan sinyal Miss-nya pun kurang bagus ya, Nak. Sebentar ya, sayang. Macet-macet ini. Oke, silakan yang baca. Yang jarang dulu lah ya, yang jarang membaca lah ya. Silakan yang baca si Clara Natali. Aduh, sinyal Miss-nya pun nggak bagus. Clara, silakan open audio. Oke. Sudah, silakan baca di halaman 88 dari atas sekali. Kita diadakan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka dilakukan secara beregu. Setiap regu terdiri atas 10 orang. Anggota regu bebas ditentukan oleh siswa. Pak Guru memimpin kegiatan pramuka. Setiap regu harus memindahkan bola. Bola dipindahkan menggunakan bambu. Regu Mita terlihat paling kompak. Semua. Sayang, jangan dimatikan suaranya, Clara. Coba ulang dari setiap regu. Coba ulang dari situ, sayang. Setiap regu. Setiap regu terdiri atas 10 orang. Anggota regu bebas ditentukan siswa. Pak Guru memimpin kegiatan pramuka. Setiap regu harus memindahkan bola. Bola dipindahkan menggunakan bambu. Regu Mita terlihat paling kompak.
Semua anggota regu Mita bekerja sama. Mereka melakukan tugas sambil mengikuti arahan ketua regu. Bola berhasil dipindahkan tanpa terjatuh. Regu Mita berhasil menjadi pemenang. Regu Mita bergabung untuk memindahkan bola. Mereka melupakan perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, dan agama. Mereka bersatu sebagai sebuah regu. Oke, thank you ya. Nah, jadi sudah kita baca dari atas sekali subtemanya arti bersatu dalam keberagaman. Bersatu berarti bersama dalam keberagaman. Dalam perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, ataupun suku bangsa, ya kan? Jadi contohnya tadi di sekolah si Mita, mereka mengadakan kegiatan pramuka, ya. Jadi biasa kegiatan pramuka itu tujuan utamanya itu membangun solidaritas, membangun persaudaraan, membangun yang namanya kekompakan seperti itu. Nah, jadi biasanya pramuka itu membuat pembelajarannya itu beregu-regu, berkelompok-kelompok. Nah, jadi satu regu itu dikatakan tadi terdiri dari 10 orang. Ya, karena terus anak-anaknya bebas mau pilih siapa temannya seperti itu. Nah, jadi ketua regunya meminta anak-anaknya, setiap anggota itu memindahkan bola menggunakan bambu. Nah, jadi kan mereka harus memikirkan cara yang paling aman supaya si bolanya tidak jatuh. Kemudian ketentuannya harus pakai bambu. Bagaimana caranya, Miss? Nah, mereka akhirnya memiliki yang namanya ide. Jadi setiap orang memegang satu persatu bambu. Nah, bisa dilihat di gambar paling bawah. Nih, dilihat di gambar paling bawah. Jadi regu si Mita yang paling cakap, kemudian paling kompak, kemudian mereka paling kreatif. Jadi satu orang pegang yang namanya bambu. Kemudian di tengah-tengah itulah diletakkan si namanya bola. Akhirnya bolanya nggak jatuh karena masing-masing anak-anaknya pegang bambu. Akhirnya bolanya terhimpit dan tidak jatuh. Nah, jadi kegunaannya atau manfaatnya bersatu pertama apa? Apa yang bisa kamu lihat dari situ? Apa yang kamu bisa ambil keuntungan ataupun manfaat kalau kamu bersatu dalam keberagaman dengan temanmu? Apa kira-kira? Siapa bisa jawab? Atau apa yang bisa kamu ambil pembelajaran yang tadi kamu sudah baca, kira-kira apa manfaat kamu lihat di situ tentang bersatunya si regu Mita, tentang kompaknya si regu Mita? Ayo, apa? Siapa bisa bantu jawab? Halo, anak-anaknya bisa dengar nggak? Missnya kok nggak bisa dijawab sih? Coba si Maura dulu ya. Yuk. Apa yang Maura lihat tadi? Manfaat kalau kita bersatu dengan temannya. Menjadi lebih kuat, Miss. Apa sayang? Menjadi lebih kuat, Miss. Iya, oke. Jadi lebih tepatnya Miss perbaiki ya. Jadi kalau kita bersatu dengan temannya, pekerjaan yang tadi susah jadi lebih gampang, ya kan? Yang akhirnya nggak bisa dianggap jadi gampang, jadi bisa. Nah, seperti itu tadi contohnya. Kemudian kira-kira kalau anak-anaknya di sekolah misalnya, kamu kedapatan tugas untuk membersihkan kelas. Kalau anak-anaknya sendiri aja yang membersihkan kelas, capek nggak? Capek kan? Tapi kalau kita ada 10 orang membersihkan kelas, jadi terasa ringan kan? Iya, nah seperti itu. Jadi arti bersatu dalam keberagaman, kita menjadi pribadi yang lebih kompak,
lebih solidaritas, kemudian kita semakin menyayangi sesama teman, kita mengenal pribadi teman, seperti itu ya. Coba kita lihat dulu PPT berikut ini. Wait ya. Anak-anaknya bisa dengar suara Miss kan? Bisa dengar suara Miss nggak? Miss? Si Aila joget-joget dia di situ. TikTok dia. Langsung dimatikan. Aduh. Bisa dengar suara Miss? Coba thumbs up Miss-nya. Arleta bisa dengar suara Miss? Oke, baik. Perhatikan di sini. Nampak PPT-nya sayang? Udah nampak PPT-nya nak? Maura nampak PPT-nya? Belum? Sudah, oke. Nah, lihat ya. Keberagaman di sekolah. Perbedaan. Perbedaan. Berarti artinya tidak sama. Jadi pastinya dalam satu lingkungan tidak ada yang sama. Baik di rumah, tetangga, sekolah, ataupun saudara. Sedangkan Miss saja dengan saudara Miss berbeda, baik fisik, kemudian hobi, kemudian idola, makanan, minuman, dan pakaian, ya kan? Setiap individu pasti berbeda. Nah, karena perbedaan itulah maka lebih indah, lebih berwarna-warni, ya kan nak? Nah, jadi kalau kita berada di sekolah, pastilah perbedaan yang pertama sekali kita lihat adalah perbedaan jenis kelamin, kemudian perbedaan fisik, perbedaan suku, agama, dan sebagainya. Oke, coba Miss tanya dulu ya sama si Darel. Darel, coba sebutkan perbedaan fisik teman sekelasmu. Yo. Apa yang berbeda dari Darel? Misalnya Darel rambutnya lurus. Temannya bagaimana? Saya badannya lebih kecil. Saya badannya lebih kecil daripada. Oh, temannya lebih kecil dari Darel. Oke, berarti dari tinggi badan ya. Kemudian si Lionel Richie. Ini Miss anggap absen ya, karena wajahnya nggak ada. Yang ada di situ kipas angin sama langit-langit rumah. Si Lionel Richie nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Si Shiva. Coba sebutkan sama Miss Shiva. Contoh perbedaan fisik di lingkungan kamu. Agama, Miss. Ciri fisik sayang. Agama itu bukan fisik. Jenis rambut. Jenis rambut. Nah, rambut apa yang berbeda dari Shiva? Rambut Shiva lurus, temannya bagaimana? Temannya keriting, Miss. Keriting. Rambut Shiva pendek, temannya bagaimana? Panjang. Panjang. Oke, duduk yang baik sayang, jangan tiduran, nanti jadi ngantuk ya. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang lihat gambar ini ya. Banyak perbedaannya. Ada yang pakai hijab, ada yang pakai kacamata, ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya lurus hitam, ada yang nggak pakai rambut, cuma pakai topi. Kemudian ada yang rambutnya bergelombang dan warna kuning, ya kan nak? Itu pertama cirinya kan. Kemudian ada yang tinggi, ya ini tinggi. Ini ada yang pendek, ada yang sedang. Itu untuk ciri fisik. Kemudian jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada perempuan, seperti itu. Kemudian lihat lagi kulitnya, ada yang hitam, ada yang putih, ya kan nak? Kemudian ada yang kulitnya sawo matang, seperti itu. Nah, kemudian bajunya, ada yang bajunya lengan pendek, ada yang lengan panjang, kemudian yang pakai celana, ada yang pakai dress aja. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kamu lihat perbedaannya, ya kan?
Nah, nampak sekali ya perbedaannya ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ada gambar. Kita memiliki perbedaan suku dan budaya. Nah, di sekolah kita ini pasti banyak suku yang berbeda-beda, pasti banyak juga agama yang berbeda dan juga budaya. Nah, lihat ya. Di sini banyak sekali ya perbedaan agama dan budayanya. Coba lihat ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada suku Chinese ya, suku Tionghoa. Nah, bagaimana mereka? Mereka biasanya mayoritasnya kulitnya putih dan matanya sipit, ya kan? Kemudian ini, misalnya ini. Nih, misalnya suku Papua. Coba di-mute yang di sana sayang, yang terbuka audionya coba di-mute. Nah, misalnya ini, rambutnya keriting, kemudian kulitnya hitam. Nah, budaya-budaya ataupun adat istiadat setiap suku itu berbeda. Misalnya ya nak, di suku Batak, nah kita itu menggunakan yang namanya ulos, ya kan? Menggunakan ulos sebagai baju tradisional kita. Kalau misalnya dalam pernikahan pakai ulos, dalam suasana duka misalnya orang meninggal pun pakai ulos, seperti itu. Kemudian kalau di Batak juga adatnya itu makan yang namanya ikan mas. Nah, beda lagi misalnya kalau di suku Simalungun, mereka itu menggunakan yang namanya ayam sebagai makanan tradisionalnya. Nah, kira-kira kalau Syifa ini suku apa? Batak. Suku Batak. Kira-kira di suku Batak Syifa apa makanan tradisionalnya? Ikan mas, Miss. Ikan mas juga sama. Coba yang lain ya, yang berbeda ya. Ada nggak di sini? Oh, si Felisa ya. Ini Nasution ini Batak apa ini? Batak apa, Miss? Kurang tahu. Felisa Batak juga? Tidak, Miss. Saya Batak Mandailing. Oh, Mandailing. Kayak mana kira-kira budayanya, sayang? Maaf, Miss. Suara Miss terputus-putus, Miss. Kira-kira budaya di Mandailing bagaimana? Tunggu ya, Feodora, sayang. Apakah bajunya pakai kebaya atau bagaimana? Makan ikan mas. Ikan mas juga, oke. Berarti sama ya. Coba tadi ada si Feodora. Oh, Miss mau tanya dulu nih. Suku apa nih Feodora ini? Tunggu ya, Aundri, Rafael. Oke, Feodora suku apa sayang? Feodora? Apa sayang? Chinese? Tionghoa ya? Oke. Suku apa tadi sayang? Sekali lagi? Hokkien. Hokkien. Oh ya, Hokkien. Kayak mana budaya di Hokkien sayang? Makanan khasnya itu bakul. Makanan khasnya bakul, kue bakul, Miss. Weh, enak sekali makan kue bakul. Bagi dong. Nah, itu ya ciri khasnya makan kue bakul. Kira-kira arti kue bakul itu apa ya, Feodora? Itu menandakan apa, sayang? Kue yang dibentuk bulat, Miss. Oke. Iya, pasti ada artinya ya. Nanti boleh tanya Mama ya. Coba ini si Fabrizio. Miss tanya lagi. Fabrizio? Oke, Fabrizio, suku apa sayang? Tionghoa, Miss. Tionghoa. Oke, suku Tionghoa sama Hokkien beda ya? Beda ya? Sama. Oh sama. Kalau gitu, apa kira-kira di suku Tionghoa yang bisa Fabrizio kasih satu contoh budayanya? Kue bulan, Miss. Kue bulan. Kira-kira kue bulan itu untuk apa, sayang? Rayaan Cap Gomeh. Oh hari ini kan Cap Gomeh kan? Hari ini Cap Gomeh kan? Wah, arti Cap Gomeh apa ya, sayang? Menandakan apa tuh? Kalau Imlek kan hari tahun baru.
Kalau cap gome apa itu sayang? Cap gome berarti cap 10. Go 5. 10 tambah 5, 15 gitu. Cap gome. Hari ke berapa itu? Hari ke 10 ya? Oke, coba nanti tanya mamanya ya. Tanya mama ya. Oke. Banyak berarti ya perbedaan kita ya. Wah, enak sekali Miss Opi nih, banyak banyak pengetahuan yang baru. Coba si Melisa Zivani. Melisa nih suku apa nih? Suku Tionghoa, Miss. Tionghoa juga. Oke, apa ini? Apa yang boleh di-share sama Miss? Kira-kira budaya apa nih? Tadi udah ada kue bakul sama kue bulan. Kalau Melisa? Kue bakul juga, Miss. Kue bakul juga. Oke, sayang. Nah, jadi banyak ya. Banyak pengetahuan yang kita tambah ya. Nah, satu lagi deh si Maura. Dia dari tadi udah raise hand. Coba Maura. Oh, Jeremia ada juga. Nanti Jeremia ya. Coba Maura dulu. Yes, Miss. Yo, apa yang menjadi perbedaannya? Kue nastar, Miss. Kue nastar. No ya. Kue nastar tuh semua suku bisa makan sayang. Memang kita kuenya itu ya. Oke, coba si Jeremia deh. Coba Jeremia. Yes, Miss. Oke. Silakan. Apa yang mau di-share? Makanan tradisional. Nah, coba makanan tradisional. Suku apa ini? Suku apa ini sayang? Manado, Mi. Suku saya suku Manado, Mi. Oh iya, oke. Apa makanannya sayang? Makanannya tinatuan, Miss. Artinya bubur Manado. Oh, itu apa? Ayam kah? Dibumbui kah? Apa kue? Pakai nasi. Pakai nasi. Wih, enak sekali. Nanti minta mamanya masak itu ya. Nah, itu sambalnya sambal roa. Sambal roa, pedes loh itu ya. Pedes itu kan. Nanti Miss bagi ya. Oke, terima kasih sayang. Wah, jadi banyak sekali perbedaan kita ya. Nah, jadi kalau misalnya pun ada yang berbeda sedikit, kita harus saling menghargai ya kan. Menurut kita nggak enak makanannya, menurut sukunya enak ya kan nak. Misalnya kayak ikan mas, menurut Miss Opi enak. Nah mungkin ada yang nggak suka, nggak enak pun masakannya. Lah itu kan perbedaan suku ya kan. Karena sudah biasa makan ikan mas, Missnya jadi suka ikan mas ya kan. Oke, jadi pertama kita bisa lihat perbedaannya dari ciri. Kemudian suku. Nah, coba dilihat di sini. Ada gambar suku Gayo, suku Baduy, suku Minang, suku Jawa, Asmat Bugis. Nah, kira-kira anak-anaknya ada nggak yang suku Gayo? Ada nggak yang suku Gayo? Enggak, suku Gayo ini orang Aceh. Ada nggak yang Aceh di sini? Nggak ada. Suku Minang, orang Padang. Ada yang orang Padang? No, nggak ada. Suku Jawa, ada yang suku Jawa? Nggak ada juga. Oke, suku Asmat deh, yang Papua. Ada yang orang Papua? Nggak ada, baik. Nah, jadi pun anak-anak perhatikan ya. Lagu-lagu dari daerah masing-masing pun wajib kita tahu ya nak ya. Ya, jadi ini ada suku Batak juga nih, suku Batak. Oh, suku Batak banyak ya. Jadi harus ada masing-masing kita tahu satu aja. Misalnya kayak lagu Aceh, ya. Bungong jumpa, megah di Aceh. Nah, itu untuk lagu Aceh ya kan? Kemudian lagu suku Minang, lagu Padang. Kampung nan jauh di mato. Gunung Sangsan batu liliang, takkan ajo kawan-kawan lamo. Nah itu untuk lagu orang Padang. Nah kemudian suku Batak, banyak lagu Batak ya. Seperti
Pulau Samosir. Pulau Samosir do. Haroro aku Samosir do. Nah, itu contoh-contoh lagu-lagu daerah ya, Nak. Nah, karena nggak cukup waktunya, nggak mungkin semua Miss nyanyikan ya. Nanti anak-anaknya boleh search di YouTube ya, sayangnya. Oke, lanjut. Kita lihat di halaman 89. Silakan yang baca halaman 89. Gantian boleh kita ya. Tadi udah girl, sekarang boy ya. Boleh ya sayangnya, yang boy dulu boleh ya. Silakan yang baca si Elston. Oke. Tahukah kamu arti bersatu? Bersatu artinya bergabung menjadi satu. Bersatu juga artinya bersepakat. Hari ini ada pelajaran olahraga. Siswa di kelas Bayu akan bermain sepak bola. Kalau bermain, beberapa siswa bersatu memindahkan gawang. Bersatu artinya keinginan untuk bergabung menjadi satu. Jika bersatu dilakukan oleh sekelompok orang, maka bersatu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Jika bersatu di perbedaan, misalnya perbedaan suku bangsa, agama, jenis kelamin, dan golongan. Perbedaan tidak menghalangi keinginan untuk bersatu. Oke, baik. Nah, perhatikan ya. Tadi dikatakan arti bersatu artinya bergabung menjadi satu ataupun kita sepakat menjadi satu. Nah, dan sebelumnya sudah Miss ada singgung juga. Kalau kita bersatu artinya kita akan memudahkan pekerjaan yang susah. Seperti yang tadi Miss kasih contoh membersihkan kelas ya kan? Kalau anaknya sendiri membersihkan kelas akan capek. Tapi kalau 10 orang yang bekerja akan mudah dan terasa ringan. Ya karena begitu juga pada saat pelajaran olahraga. Siswa di kelas Bayu mau bermain sepak bola. Jadi sebelum bermain kan kita harus menyiapkan bahan-bahannya ya dan barang-barangnya ya. Seperti bola, gawang. Nah, jadi Bapak gurunya nyuruh, tolong ambilkan gawangnya. Nah, akhirnya teman-teman dan Bayu bersama-sama berarti bergotong royong memindahkan gawang ke lapangan untuk bermain sepak bola. Tanpa mereka bilang, kau suku apa? Gak boleh kalau nggak suku ini ya. Aku nggak mau kawan sama kamu. Enggak. Nggak ada seperti itu kan? Nah, bisa dilihat di situ perbedaan 4 anaknya itu ada ya. Dari jenis kulitnya, kemudian dari rambutnya, kemudian dari agamanya, sukunya, dan sebagainya. Nah, kalau kita bersama-sama, bersatu, bergotong royong, semua yang susah, semua yang sukar, ataupun berat menjadi lebih mudah. Nah, perhatikan di sini. Manfaat keberagaman di sekolah. 1. Timbulnya rasa toleransi antar teman yang berbeda, ras, suku, maupun agama. Kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, timbulnya rasa menghargai satu sama lain. Nah, jadi sudah paham ya nak, arti bersatu. Kemudian apa itu yang namanya bersatu? Apa yang disebut dengan perbedaan? Apa-apa saja perbedaan dan manfaat keberagaman di sekolah. Oke, jadi nanti setelah GC anak-anaknya setelah Zoom anak-anaknya buka GC. Lihat di situ materi kita, dengarkan kembali yang namanya videonya dan kerjakan PR-nya. Nanti setelah Zoom, Miss akan kasih sama anak-anaknya link PR-nya. Jadi kamu tinggal ngerjain aja, tuliskan nama, klik
kamu kelas berapa, jangan salah ya. Terus kemudian isi PR-nya 1 sampai 10, langsung dikirim sama Miss-nya. Oke? Waktu pengerjaannya hanya seminggu. Oke? Lewat dari seminggu Miss kurangi poinnya 10. Ya sayangnya, kerjain PR-nya ya. Jadi PR seni musik Zoom minggu depan. Kalau PR PPKN kerjakan setelah ini. Paham? Coba thumbs up kayak gini. Paham, Miss? Coba gini. Gini. Paham ya PR-nya ya? Oke. Nah, ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya sampai sini, sayang Miss? Wih, keren kali nih Alvina nih. Pakai kacamata dia. Oke deh. Oke, terima kasih buat anak-anak Miss. Jangan bobok dong, belum bobok loh. Nanti akhirnya nggak dengar himbauan Miss-nya. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Love you guys. Kita jumpa lagi minggu depan. Sarangnya. Bye-bye. Love you. Dadah. Bye, Miss.